إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد. Saya menjadikan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan kesempatan sore yang berbahagia ini. Atas izinnya Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan panjang usia, sehat, dan Allah senantiasa berkahi hidup. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kita senantiasa dapat mensyukuri. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada syafi'i dan kita yang adil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa kepada keluarganya, sahabat, para tabi'in, tabi'in dari kalangan ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, hingga sampai hari Islam kepada kita yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di hadapan Allah mendapatkan syafaat rezeki. Dan kita doakan kepada keluarga besar kita dimanapun berada yang sudah kembali kepada Allah, senantiasa Allah tempatkan mereka di sini karena Allah memberi segala hikmah. Dan jika ada yang sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Allah ganti rasa sakitnya dengan kesembuhan. Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang ibu yang tidak mengharapkan kesolehan dari anak-anaknya. Artinya anak yang soleh, yang solehah itu terlahir dari seorang ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Untuk itu seorang orang tua mengharapkan anaknya soleh. Sejatinya orang tua yang harus soleh terlebih dahulu ketika ingin anak-anaknya soleh. Terutama kita sebagai ibu yang penuh dengan perjuangan untuk melahirkan anak-anak kita. Tentu bukan sembarang pengorbanan, ya. Dari mulai 1 bulan sampai 9 bulan lahirlah anak kita di dunia. Ini perjuangan yang bukan melelahkan, lebih ke dituntut kesabaran. Kenapa dituntut kesabaran? Karena ketika kita melahirkan seorang anak, tak sedikit seorang ibu ingin melahirkan kembali anaknya. Hatinya hamil kembali. Bahkan kalau yang dia memahami ayat-ayat Allah, ketika anak itu lahir tidak pernah dibatasi atas kendala Allah pula. Bahkan ada yang mencapai anaknya itu 17, ada yang mencapai 15, dulu saya 15, setahun setengah satu. Nah, dan harapannya semuanya soleh-soleh. Maka bermula dari siapa? Dari kedua orang tuanya, terutama kita sebagai ibu. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis yang mudah-mudahan kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kami minal rijal hadirin
lelaki yang sempurna itu jumlahnya banyak. Walam yakin bila bisa illa ada. Namun kata Rasulullah, tidak ada wanita yang sempurna. Kalau laki sempurna itu banyak luar biasa. Tetapi tidak ada wanita yang sempurna selain daripada 4 orang ini, kata Rasulullah. Yang sempurna. Siapa dengan Nabi mengatakan Asia binti Mazahim imra'at Fir'aun. Wanita yang sempurna kata Rasulullah SAW yaitu Asia binti Muzahim istri Fir'aun. Ini wanita yang sungguh luar biasa, yang sempurna. Jadi saya katakan laki-laki yang sempurna itu luar biasa banyaknya. Namun kata Nabi, tidak ada wanita yang sempurna kecuali yang 4 ini. Yang pertama adalah Asia, istri daripada Fir'aun, anaknya Musa. Kenapa dikatakan sempurna Asia? Melihat sosok seorang suami yang berbeda pemahaman dan keyakinan. Fir'aun yang mengatakan diri sebagai Tuhan dan menganggap raja di atas raja segalanya. Ini tantangan berat bagi seorang wanita, apalagi seorang istri. Kita akan dibahas ini. Maaf kalau seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita muslim itu mudah karena bisa diajak beruntung. Dan belum tentu sulit pula ketika seorang perempuan muslim, laki-laki yang muslim, bisa jadi suaminya tertarik kepada muslim itu. Artinya, wanita yang sempurna menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama Asia. Tantangan berat menyadarkan sosok pasangan itu yang berbeda keyakinan dan pemahaman harus mengikuti jejaknya tidak bisa. Dan Asia pun tidak bisa mengikuti jejak suami karena berbeda keyakinan. Dan ini tantangan luar biasa. Namun demikian Asia sekalipun berbeda keyakinan, tetap dia menjadi seorang makmum bagi imam dari yaitu Fir'aun. Yang berkaitan dengan kisah terhadap suami tetap dia lakukan. Namun tak kalah berkaitan dengan akidah itu berbeda, tidak bisa. Itu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan daripada Asia. Artinya sempurna, sungguh luar biasa. Dengan penuh kesabaran, ketelatenan, Asia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang wanita muslimah yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sanggup menjaga akidah dan keyakinan. Zaman sekarang bagaimana? Tak sedikit wanita-wanita justru yang menawarkan diri untuk keluar dari agamanya. Demi apa? Jabatan, demi harta, demi handphone, demi kendaraan. Dan akhirnya digadaikan begitu santai, sangat mudah sekarang itu. Wanita-wanita kebanyakan wanita muslim. Ada yang bekerja sebagai anak, ada yang bekerja sebagai ya, boleh kamu berhenti kerja, biar saya, tapi kamu masuk agama. Itu sedikit. Lihat di lingkungan kita sekitar saja, banyak wanita-wanita muslimat yang menikah dengan laki-laki muslim, jika dibawa pembina agama dan murtad. Itu bukan sedikit, banyak begitu. Harga semua kaum jaga ternyata luar biasa. Dia bekerja pakai keluar, tapi tak sedikit yang menggadaikan akidah, bahkan kehormatan
Alhamdulillah ini. Makasihnya seorang wanita yang sungguh luar biasa mampu menjaga kehormatannya, menjaga akidahnya, menjaga keimanannya. Dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa luntur keimanannya. Ini hal yang luar biasa tentang. Jadi kita kalau diberi jabatan sedikit, harta sedikit sudah pindah. Dan orang tuanya kadang-kadang juga kita saja anak yang pindah agama itu. Ada dalam ayat Al-Quran, wa man yartadda minkum an dinihi, sudah jelas barang siapa yang murtad dari agamanya, maka bakal dilempar ke dalam api. Ini kalau dalam akal seseorang membedakan keimanan dan akidah. Padahal kata Allah dalam ayat Al-Quran, dunia yang kamu cari ini tidak sederhana ketimbang keimanan yang kamu miliki. Maka Asia terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sungguh wanita yang mulia, mampu menjaga akidah dan keyakinan. Itu yang dipakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ya. Yang kedua, siapa lagi dengannya? Dikatakan oleh Rasulullah bahwa Maryam binti Imran, yaitu Siti Maryam putra Imran. Dan di dalam Al-Quran ada yang namanya surat Ali Imran, Tanda Imran, yaitu ya Siti Maryam, ya Maryam binti Imran. Siti Maryam wanita suci yang tidak pernah menjual kehormatannya kepada orang lain. Wanita suci yang Allah jaga kehormatannya. Tantangannya luar biasa. Zaman sekarang bagaimana? Untuk kembali kepada keluarga ini, kembali kepada keluarga. Maryam binti Imran mampu menunjukkan kesolehannya kepada diri ataupun kepada yang lain, sehingga terhormat kepada Allah. Dan ini adalah sosok wanita yang sempurna, wanita suci yang mampu menjaga kehormatan diri. Itu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dialog-dialognya di dalam surat Al-Imran. Ya, bagaimana di Maryam menjadi sosok wanita yang luar biasa suci. Sekalipun para orang lain berbeda, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, tuduhan-tuduhan yang miring, ya, yang dikatakan oleh orang-orang ketika itu padahal belum tentu benar. Maka faktanya, ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada kita sebagai hamba-Nya. Mampukah kita menjaga kehormatan diri kita demi harta, jabatan dan yang lain? Maka Siti Maryamlah sebagai teladan yang sungguh luar biasa. Jangan jadikan teladan bagi ibu semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi wanita yang sempurna? Tidak ada yang sempurna wanita di dunia ini kecuali yang tadi. Yang pertama adalah Asia binti Zaid, istri Fir'aun. Dan yang kedua Maryam binti Imran. Dan yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, putra Khuwailid. Siti Khadijah yang ketiga, wanita yang sempurna, yang sungguh luar biasa. Bagaimana tidak? Khadijah adalah seorang bangsawan yang sungguh kaya luar biasa. Bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Namun tadi dituntut sejauh mana kesolehan seseorang. Dia oleh Khadijah binti Khuwailid. Sekalipun dia seorang saudagar kaya raya, tetap dia mampu menjaga kehormatan. Ya, di kita SD
Wanita-wanita ketika menjadi seorang dan kaya, dia berani menawarkan kehormatannya, bahkan berani dia beli siapapun yang mau menemaninya. Itu jangan senang. Disebutnya kalau laki-laki tua-tua lagi makin tua makin jadi. Kalau perempuan nggak tahu apa istilahnya kalau perempuan yang sudah tua tapi masih suka berlaku tidak baik kepada yang bukan muridnya. Itu zaman sekarang. Disebutnya kalau di sekolah saya ngobrol dengan guru-guru itu udah tua gitu, dia ada masih suka sama yang muda, sebetulnya udah berapa sudah istilahnya. Tidak tahu apa ada. Kita mendengar pernah mendengar kalimat yang seperti itu. Tapi keluar dari teman-teman saya. Ya. Padahal rasa suka itu bebas selama ditempatkan pada hati. Dan mengapa kalau suka kepada yang masih muda ini? Kalau misalkan bapak sudah tidak ada meninggal atau gimana, kalau ingin menikah lagi, ya itu hak itu mengadakan hak itu begitu pula nggak ada selama hal ini dibenarkan oleh hukum. Ini antara jamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Khadijah itu kuliah dia sosok wanita yang sungguh luar biasa dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasul berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Lebih tua Khadijah bedanya 15. Namun jika orang kita bersama tidak ada bisa memahami, maka kembali kepada hadis yang tadi. Bahwa Khadijah itu adalah merupakan sosok wanita yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalannya bagi hamba Allah ini berada Malaysia. Ini yang memberikan Khadijah binti Khuwailid, dan ketika itu Khadijah mengeluarkan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan Islam. Maka itu kita kembali kepada Nabi yang siapa lagi wanita terbaik di dunia, yaitu Bapak Fatimah binti Muhammad, yaitu Fatimah putrinya Rasulullah SAW. Dan ini adalah 4 wanita yang sungguh sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tadi yaitu Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Mudah-mudahan ibu yang berdoa Allah, kita berharap kalau Fatimah pengorbanannya apa sudah luar biasa, tapi yang mampu menjaga keberadaan kedua orang tua, sosok yang bijak Fatimah itu. Maka kalau kita kembali kepada Nabi tadi yang pertama, jadi lelaki yang sempurna jumlahnya luar biasa banyak. Dan tidak ada wanita yang sempurna selain 4 orang yang lain. Yang pertama adalah Asia, yang kedua adalah Maryam, yang keempat adalah Khadijah, yang ketiga dan yang keempat adalah Fatimah. Ini 4 sosok wanita yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang ini sama diungkap seperti itu, panjang sekali. Namun pada intinya, bagi kita seorang wanita berharap dengan adanya demikian, tentu sebuah pemujian yang berharga. Artinya apabila anak-anak kita sudah tidak nyaman dalam hal apapun, segera dilakukan tidak perlu. Jadi jangan mengandalkan itu, terutama mengandalkan orang-orang yang memang sedikit dan berpasti tidak mau bertanggung.
kesempurnaan agama, ya, terutama adalah kesempurnaan hakiki. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengatakan bahwa orang yang sempurna menurut sunnah adalah sempurna ilmunya. Jadi mumpuni ini bukan hanya ilmunya, kebenarannya, keadilannya, kesesuaiannya dengan kebenaran dan kejujuran, dan juga ada. Ini ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada banyak sisi dari sifat-sifat dan kepribadian. Salah satunya adalah Fatimah. Ya. Fatimah yang patut dilakukan oleh ibu, putri Rasulullah SAW. Seperti apa dalam kehidupan yang sifat itu dalam diri Siti Fatimah? Yang pertama adalah perhatian pada orang tua, ya. Perhatian pada kedua orang tua. Dan ini kadang-kadang sulit. Justru zaman sekarang apalagi dia bekerja mati-matian untuk anaknya dikemanakan, dititipin ke ibu. Ya, akhirnya si ibunya di rumah dulu. Dia juga belum selesai. Ini yang pertama. Jadi ibu yang bermata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Fatimah adalah bukan hanya sosok putri Rasulullah, tapi beliau merupakan putri seorang Rasulullah. Ya, sudah jelas beliau juga seorang hamba yang soleh, ya, dan selalu perhatian kepada kedua orang tua. Apapun bentuk perhatiannya, ya, Siti Fatimah, dia melakukan dengan hal yang baik. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Fatimah orang yang paling berani dari mulai sejak kecil. Anak-anak kalau di kitab usia dini, ya, Siti Fatimah telah mampu memahami serangan yang dilancarkan oleh orang kafir Quraisy kepada ayahnya. Jika Rasulullah berpergian, maka Fatimah mengikuti dan menyertai Rasulullah SAW. Dan ini perjuangan yang sungguh luar biasa. Berikutnya, apalagi ya, sangat tidak rasa hormatnya kepada suami, sangat tinggi rasa hormatnya kepada suami. Jadi yang harus dipikir, ya, kalau tadi ya 4 sifat ini adalah selalu perhatian kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua sangat tinggi rasa hormatnya pada suami. Ini adalah kewajiban ibu, menghormati suami yang ada di rumah. Siti Fatimah yang mampu mengabdikan diri. Ya. Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sangat tinggi rasa hormatnya pada suaminya? Karena dari pertama, ya, Siti Fatimah mampu menunjukkan hal yang positif di depan kedua orang tua. Ini adalah ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Nabi, wanita-wanita itu diciptakan dengan dibekali sifat-sifat khas. Contohnya kelembutan itu menunjukkan seseorang wanita yang lembut, perasaan kasih sayang. Jika muncul, maka sungguh luar biasa. Maka di sini perlu ibu berkaca kembali, ya, jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ini yang
kedua. Religius ya, yang kedua. Yang kedua, yang ketiga Bu. Yang kedua, yang ketiga. Sekarang yang ketiga, yaitu sangat tinggi rasa hormatnya pada suami. Sangat tinggi rasa hormat kepada suami. Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya seperti apa rasa hormatnya ini pada suami seorang wanita? Artinya sangat menarik dan mencermati kepribadian sebagai seorang wanita. Pengabdian yang luar biasa ditunjukkan kepada yang ditunjukkan oleh Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini menjadi pelajaran yang sungguh luar biasa. Yang berikutnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat malu dan menjaga kesucian. Memiliki sifat malu dan menjaga kesucian. Artinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala karakter yang dimiliki oleh Siti Fatimah ini sungguh luar biasa. Memiliki rasa malu dan menjaga kesucian. Maka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya. Setelah tadi ya, wanita diciptakan dengan kelembutan, terus dengan perasaan kasih sayang, memiliki sifat malu dan menjaga kesucian. Salah satunya adalah Sayyidah Zahra, ya, menjadi buah mulut semua orang. Walaupun apabila dia berhadapan dengan orang lain sekalipun dia orang buta, namun tetap dia berlaku baik. Dan ini perlu ditiru hal yang positif seperti ini. Ya, sekalipun tadi dia sangat mudah untuk menjadi teladan tentu. Artinya perlu kesabaran dan keteladanan dalam sunnah. Berikutnya yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kendali pada diri orang tersebut juga telah hilang. Artinya yang pertama menjaga ibadah tidak sedikit, ya, menjaga ibadah. Namun kadang-kadang ada orang yang semangat menjaga ibadah ada yang biasa-biasa saja. Namun dituntut untuk tetap bersemangat melakukan ibadah. Ini berbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya menjaga perhatian, menjaga pergaulan seorang wanita soleha, menjaga yang namanya pergaulan. Artinya berbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seseorang selalu menjaga pergaulan, terutama seorang wanita. Bukan hanya kehormatan tapi pergaulan. Karena yang mempengaruhi jiwa-jiwa seorang wanita itu di luar ya pergaulan. Karakternya yang baik dan tidak baik karena pergaulan. Maka didorong ya bagi kita agar tetap menjaga pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bergaul akan merubah situasi dan kondisi.
orang itu jaga dengan baik, maka insya Allah pun akan jaga kita. Ini yang kedua, jaga perjodohan. Artinya ibu jaga perjodohan. Sekalipun tadi bahwa manusia terbaik itu yang mau bergaul dengan sesama, namun dia bukan diwarnai apa yang diwarnai. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjaga ilmu. Menjaga ilmu. Kenapa mesti dijaga ilmu? Ilmu itu sangat luar biasa, cepat lupanya. Ya. Cepat tidak adanya. Maka ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ilmu sangat penting. Salah satunya ilmu dengan melalui ini, dimanapun kita berada, disitulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Berikutnya kepada Allah, setelah menjaga pergaulan, ya, tadi yang pertama menjaga ibadahnya. Tetap istiqomah ibadah seorang wanita muslimah itu yang soleh. Ibadahnya apapun dia lakukan itu ibadah. Dan yang kedua menjaga pergaulan agar tidak terbawa arus, terutama pergaulan zaman sekarang. Menjaga pergaulan dengan siapapun. Dan yang berikutnya menjaga ilmu. Menjaga ilmu yang paling susah, seperti yang ibu kerjakan di anak-anaknya, itu kan luar biasa. Tidak hanya menjaga ilmu, salah satunya kalau ibu tidak mau bilang, nah apa? Dengan cara mencatatnya, dengan cara menulisnya. Dan apa? Ini menjadi tanggung jawab kita untuk anak cucu kita. Ibu yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat menjaga aurat. Ya, menjaga aurat. Sampaikan kepada anak-anak cucu kita. Jadi wanita yang baik, penghuni surga itu seperti itu kata Yesus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan kita dalam membina keluarga di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan pasangan kita bersama-sama untuk menyampaikan tujuan kita, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kepada Allah, kalau tidak ada dijumpai sekian, insya Allah bisa manfaatnya. Seandainya ada tindakan untuk kembali kepada lisan saya. Ada baiknya pertanyaan sebelum ditutup. Kalau tidak ada nanti berlanjut saja setelah ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum ke penjelasan yang ditanyakan. Dan kalau dibahas tentu panjang ya, menjaga pergaulan saja itu luar biasa. Dari mulai seks bebas, dari perkara-perkara yang rusak ya, akhlak kita ya. Maka jaga pergaulan. Karena awalnya dari pergaulan, membawa karakter yang baik yang dari dulu itu kan dari pergaulan. Maka cari-carilah teman yang baik. Yang apa? Satu, yang mengingatkan kita akan kematian. Dua, mengajak kita kepada akhirat. Itu teman yang baik itu seperti itu. Karena kata Nabi, al-musahabat tasdiqul qaulina. Persahabatan itu suka mencurigakan dan lain. Kalau ibu bergaul dengan orang yang soleh kan, orang soleh. Kalau ibu bergaul dengan yang tidak baik,
wah risiko psikologis yang luar biasa. Ya masih banyak tantangan hidup juga bagi anak kita. Kemudian apa lagi? Banyak yang dikatakan. Ibu kan mudah-mudahan ibu menjadi wanita yang empat tadi ya, amin amin. Ikuti jadwal ya, apapun sesulit apapun, sesuka apapun, ikuti jadwal beliau. Ya, karena bagian dari surga itu surga. Dan ibu jika mengikuti jejaknya, mau pilih yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ikuti jadwal baik. Insya Allah ya dengan tekad yang kuat, maka Allah akan mudahkan jalan. Dibacakan dan didengarkan sudah waktu. Sekarang